Halo, perkenalkan, saya Indri Mutmaina dengan NIM J0B024006, mahasiswa program studi Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Sudirman. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya sebagai mahasiswa turut mengimplementasikan salah satu nilai dasar dari 4 konsensus negara Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif saya berfokus pada nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengajarkan kita untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, menghormati hak orang lain, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Saya mengangkat kasus korupsi tambang timah senilai 300 triliun di Bangka Belitung yang sedang menjadi perhatian nasional. Kasus ini melibatkan sejumlah pengusaha dan pejabat negara yang diduga menyalahgunakan izin tambang untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar, lingkungan rusak parah, dan masyarakat sekitar tambang kehilangan sumber penghidupan. Dari sudut wawasan Nusantara, kasus ini mencerminkan lemahnya kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan keseimbangan pembangunan antar daerah. Padahal, sumber daya alam adalah modal strategis bangsa yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika sumber daya itu dikelola dengan korupsi dan ketidakadilan, ketahanan nasional ikut terancam, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud nyata peran aktif saya adalah mengimplementasikan sila kelima Pancasila. Saya berusaha berperan aktif dengan cara menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu korupsi, mengikuti diskusi publik, serta menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarkan edukasi tentang pentingnya integritas dan transparansi. Saya juga berusaha menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan akademik maupun organisasi, karena perubahan besar selalu berawal dari hal-hal kecil yang kita biasakan. Kasus korupsi timah tersebut jelas bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, khususnya sila kelima. Sila ini menuntut terciptanya keseimbangan dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, korupsi mengakibatkan ketimpangan sosial yang tajam. Segelintir pihak memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat luas menanggung kerugian ekonomi dan ekologis. Dengan demikian, perbuatan korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengingkari falsafah moral bangsa. Kasus ini dilatar belakangi oleh pada lemahnya tata kelola sumber daya alam serta praktik perizinan yang syarat kepentingan. Masalah muncul ketika kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kondisi ini dipererat oleh kolusi antara pengusaha dan pejabat publik yang menodai prinsip good governance. Oleh karena itu, solusi tepat harus berfokus pada reformasi sistem pengawasan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pembangunan integritas birokrasi dan masyarakat. Beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain: 1. Memperkuat penegakan hukum dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh proses peradilan. 2. Meningkatkan literasi anti korupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk membentuk generasi yang berintegritas. 3. Mendorong digitalisasi sistem perizinan dan pengawasan agar lebih terbuka bagi publik. Yang keempat, memulihkan lingkungan tambang melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan atau JCR yang nyata.